Jadi, ceritanya begini. Aku baru pindah ke Jakarta buat kuliah, dan kamu pasti tahu sendiri, nyari kosan di kota besar itu bisa jadi perjuangan banget, apalagi kalau dananya terbatas. Setelah muter-muter, akhirnya aku nemu kosan sederhana di daerah Tebet. Letaknya strategis, harganya cocok, dan tempatnya cukup nyaman. Tapi ada satu hal yang agak janggal. Dari 8 kamar yang tersedia, hanya 6 yang dihuni. Kamar nomor 7 selalu kosong. Katanya sih, nggak ada yang betah lama-lama di situ. Awalnya aku nggak terlalu mikir aneh-aneh. Aku pikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru. Tapi setelah beberapa hari tinggal di situ, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Malam pertama yang aneh. Malam itu hujan deras banget. Aku lagi ngerjain tugas sambil dengerin musik. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap gulita. Aku keluar kamar buat cari ibu kos. Nah, pas jalan di lorong, aku lihat pintu kamar nomor 7 kebuka sedikit. Padahal, biasanya selalu tertutup rapat dan terkunci. Aku penasaran, tapi juga waspada. Pas aku mendekat, tiba-tiba terdengar suara lirih, kayak suara perempuan sedang menangis pelan. Suaranya dalam dan terasa menyedihkan. Aku langsung mundur, merinding. "Ibu kos," aku panggil. Ibu kos datang. Pas dia lihat pintu kamar 7 kebuka, wajahnya langsung berubah, agak tegang. "Siapa yang buka ini?" tanyanya. Aku cuma bisa geleng kepala. "Tadi saya lewat, Bu, pintunya udah kebuka, tapi saya dengar suara tangisan dari dalam." Dia masuk pelan-pelan, periksa isi kamar. Kosong, gak ada siapa-siapa. Hanya kasur lama dan lemari kayu. Setelah itu dia menutup pintu dan berkata dengan nada tenang tapi serius, "Kalau bisa, jangan terlalu dekat dengan kamar ini ya, suasananya berbeda." Aku makin bingung, tapi memilih untuk tidak banyak tanya. Suara-suara di tengah malam. Beberapa malam setelah kejadian itu, aku sering terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Bukan karena mimpi, tapi karena suara ketukan pelan dari arah kamar 7. Tok, 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 pelan, teratur, seolah-olah ada yang mengetuk dengan sangat hati-hati. Pernah suatu malam, aku coba mengintip dari lubang ventilasi kecil di lorong. Aku melihat sosok perempuan berdiri diam di depan pintu kamar 7. Rambutnya panjang, bajunya putih seperti pakaian tidur lama. Dia tidak bergerak, tidak menoleh, hanya berdiri mematung. Aku buru-buru kembali ke kamar dan menutup pintu. Jantungku berdebar keras. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Besoknya aku coba cerita ke teman-teman kos. Ternyata mereka juga mengalami hal serupa. Ada yang melihat bayangan berjalan di lorong saat dini hari, ada yang mendengar suara bisikan, dan ada yang merasa seperti ada yang duduk di ujung ranjang saat malam. Cerita dari ibu kos. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bicara lebih jauh dengan ibu kos. Awalnya beliau enggan cerita, tapi akhirnya dia buka suara. Beberapa tahun lalu, ada seorang mahasiswi yang tinggal di kamar 7. Namanya Sari. Dia pendiam, jarang keluar kamar, dan katanya suka begadang sendirian. Suatu malam, tetangga kamarnya mendengar suara aneh dari dalam, seperti teriakan pelan dan suara langkah bolak-balik. Besok paginya, Sari sudah tidak terlihat lagi. Saat kamar diperiksa, dia ditemukan tidak sadarkan diri, dan sayangnya tidak bisa diselamatkan. Yang bikin merinding, di dinding kamar tertulis pesan menggunakan sesuatu berwarna merah gelap, "Jangan tinggalkan aku sendiri." Setelah kejadian itu, setiap penghuni kamar 7 selalu mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan. Ada yang merasa sangat gelisah, ada yang merasa selalu diawasi, dan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Akhirnya, kamar itu dibiarkan kosong sampai sekarang. Malam terakhir. Malam terakhir sebelum aku pindah dari kos itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku duduk di lorong depan kamar 7. Pintu kamar itu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Dia mendekat, lalu berkata,
temani aku. Aku tidak bisa bergerak, ingin berlari, tapi tubuhku seperti terkunci. Saat dia menyentuh tanganku, aku langsung terbangun. Tapi saat bangun, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tangan kiriku dingin sekali, dan ada bekas seperti jemari halus yang menggenggam erat. Pagi itu aku langsung berkemas dan pergi dari kosan, tanpa pamit, tanpa menoleh ke belakang.